Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya menjadi moderator atas kesepakatan bersama. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Saya sebagai moderator kali ini akan membimbing jalannya acara diskusi kita untuk menentukan atau mengangkat isu yang menjadi tugas agenda 3 dalam mewujudkan smart governance. Jadi untuk pertama-tama ada baiknya kita melakukan perkenalan diri dulu. Dimulai dari saya sendiri. Baiklah, nama saya Syarif, menjabat sebagai perawat terampil di unit kerja Puskesmas Marau, Kabupaten Ketapang. Oke, baik, boleh dilanjutkan. Nama saya Supriyatini, jabatan pelaksana terampil rabis gigi dan mulut di Puskesmas Marau, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayana, jabatan sanitarian terampil instansi Puskesmas Pemahan Kabupaten Ketapang. Lanjutkan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudah Menyanyi, jabatan perawat pelaksana terampil Puskesmas Marau. Oke, siapa lagi yang belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lia Rara Epista, jabatan sebagai bidan terampil di Puskesmas Nangataya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat isu smart governance. Jadi untuk sebelum itu ada baiknya kita mengulas kembali apa itu smart governance. Ya mungkin yang lupa. Jadi coba kita mengingat-ingat kembali. Mungkin teman-teman tahu apa itu smart governance? Setahu saya, smart governance adalah bentuk tata kelola pemerintah, salah satunya smart city. Oke, baik. Ada lagi tambahan? Nambahkan lagi sedikit, smart governance adalah tata kelola pemerintah yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Menurut saya smart governance ini dibentuk oleh unsur smart ASN, terus dari manajemen ASN yang baik. Saya juga mau menambahkan sedikit, smart ASN adalah seorang yang mempunyai kompetensi, berintegritas, profesional, nasionalisme, terus berwawasan global, networking yang baik, terus hospitalist, mempunyai kemampuan berbahasa asing, dan memiliki kemampuan intervensif. Oke, baik. Bagus sekali. Sepertinya teman-teman sudah masih ingat semua apa itu smart governance. Saya juga ikut ingin menambahkan karena semuanya sepertinya semangat sekali. Saya tambahkan sedikit. Smart governance adalah tata kelola pemerintah cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik dalam penerapannya seperti mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik yang disingkat SPBE. Oke, jadi kita semua sama-sama tahu apa itu smart governance. Selanjutnya
kita akan mencoba menganalisis dan mengangkat sebuah isu. Entah itu isu dari instansi, dari kabupaten atau pemerintahan, sampai ke dunia nasional dan global. Mungkin teman-teman ada ide atau gagasan tentang isu, tapi kita pilih dulu kita mau isu di ranah apa, instansi atau nasional, pemerintah daerah. Instansi di tempat kerja masing-masing boleh. Ya, Terusnya di instansi. puskesmas. Ya. Puskesmas ya, karena lebih dekat dengan kita sehari-hari ya. Iya. Ya. Dari instansi puskesmas. Atau teman-teman sudah punya gambaran isu apa yang menjadi hambatan untuk menuju smart governance di dalam instansi kita? Boleh di-sharing? Kemarin ada pasien mau cabut gigi karena giginya sakit banget, terus dia tiba-tiba ke ruangan saya kan. Nah, ini katanya lama banget sih pendaftaran, katanya saya tuh nggak bawa kartu berobat, jadi mereka nyari rekam medis saya katanya masih belum ketemu, gimana Bu katanya gitu. Oh, terhambat oleh data rekam medis ya. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan atau ada kaitannya dengan kasus yang disampaikan Mbak Supri tadi, atau dari pengalaman tempat kerja masing-masing? Itu kan isunya kan masalah ini ya, terhambat karena orang yang berdaftar tuh. Saya kan dulu pernah tuh kerja di kota waktu kemarin tuh di Puskesmas Sukabangun tuh kan, mereka tuh di sana sudah menggunakan aplikasi namanya tuh Sikdah. Jadi kalau seandainya ada pasien nih datang, dia lupa bawa kartu berobat atau apa kan, itu mereka tinggal ngasih ya tahu apa namanya dengan nama kakaknya, jadi bisa langsung dicari menggunakan itu aplikasi Sikdah tuh, di situ nanti langsung muncul, apalagi pasien ini kan pernah berobat ke puskesmas kayak gitu. Aplikasi Sikdah ya? Iya, aplikasi Sikdah. Teman-teman lain mungkin pernah dengar apa itu aplikasi Sikdah? Tahu enggak aplikasi Sikdah? Saya belum tahu sih. Kalau yang lain bagaimana? Mbak Suci? Kalau di puskesmas saya belum sih. Dari Tayap ya belum ya? Kalau saya pernah nih tentang aplikasi Sikdah nih. Cuma yang saya tahu nih aplikasi Sikdah ini cuma sistem informasi dia tentang kesehatan daerah. Itu aja yang saya tahu. Oke, sistem informasi kesehatan daerah. Kesehatan daerah, ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Mungkin Mbak Norma mungkin kan udah pernah ya di tempat kerja yang lama di Puskesmas Sukabangun. Sepertinya aplikasinya sangat bagus untuk pelayanan. Mungkin bisa di-sharingkan sedikit lebih detail. Kan kalau kami kan sekarang kan nih di Puskesmas Pemahan nih Bang. Kalau Puskesmas Pemahan nih untuk saat ini sih belum ada tuh aplikasi Sikdahnya. Cuman karena kemarin kan ada pengalaman nih pernah kerja di Puskesmas Sukabangun tuh. Jadi kalau aplikasi Sikdah nih mereka di loket tuh udah ada aplikasinya. Jadi seandainya nih ada pasien nih datang nih, kan awalnya kan pasti mendaftar nih. Jadi apabila ada itu nanti kan dicatat nih Bang, dia tuh terotomatis tuh langsung. Jadi kalau seandainya ada yang lupa bawa kartu atau apa kan namanya udah ada, tinggal kasih tahu aja kayak gitu. Jadi untuk mempermudah pasien nih seandainya kan
Apalagi biasa nih pasien kan sering kehilangan kartu berobat kayak gitu, Bang. Kalau kita secara manual kan biasa susah nih untuk mencarinya kayak gitu. Iya, betul. Tanggapan teman lain, mungkin ada tanggapan? Berarti bagus lah ya Kak aplikasinya nih, bisa memudahkan masyarakat kalau berkunjung ke PKM. Jadi Sikda nih semacam produk teknologi Pak ya Kak dari pemerintah yang tujuannya itu untuk mempermudah masyarakat. Iya benar, kayak gitu. Oke, jadi yang menjadi pertanyaan itu, apakah sistem Sikda tadi, aplikasi Sikda yang tadi yang disebutkan Mbak Norma, apakah bisa diterapkan di puskesmas kita masing-masing? Sedangkan di puskesmas kita yang kita tahu itu daerah terpencil, masuk ke daerah terpencil. Ya mungkin pemerintah pun mungkin sedang mengalami atau mencari solusi, atau mungkin mereka punya kendala kenapa sistem itu belum diterapkan secara merata. Pertanyaannya itu sih, mungkin ada kendala. Kendala di Mungkin sini ada kendala sinyal atau internet mungkin yang berpengaruh dari penggunaan aplikasi Sikda ini. Iya, internet mungkin berpengaruh. Ada tambahan Terus yang lain? kalau di tempat saya ini kan karena daerah terpencil, jadi kendalanya itu lebih kepada listrik. Karena kalau di sini itu tiap hari ada pemadaman, terus kadang tuh tidak ada jadwal. Kalau menggunakan aplikasi itu mungkin ya agak susah. Oke, itu Gitu jadi sih. kendala penyebab salah satu, salah duanya. Yang lain mungkin ada tambahan, teman-teman? Kenapa? Mungkin karena kan ini daerah hulu kan, mungkin karena jaraknya juga kan jauh, kendala aksesnya ke sana tuh kan jauh Bang. Mungkin karena itu Iya. juga kan bisa jadi faktornya. Kan kendala-kendalanya ya, jadi yang saya rasa apa yang teman-teman tadi sebutkan mungkin ada benarnya, karena ya tadi gangguan sinyal, kecepatan internet, kemudian kendala listrik yang sering pemadaman bergilir, kemudian ada kendala akses atau jarak yang jauh mungkin karena ya sarana prasarana juga terbatas. Jadi dari masalah-masalah yang tadi disebutkan, apakah kita sebagai ASN yang berakhlak, apakah kita mempunyai gagasan atau ide kreatif yang ingin mungkin saja ide-ide yang kita kemukakan bisa menjadi solusi. Siapa tahu ide gagasan yang dapat kita upayakan. Kayaknya penanggung jawab sarana dan prasarana di PKM lah ya Bang ya. Harusnya menyediakan kayak komputer buat direkam medis. Komputer ya, sarana prasarana. Yang Iya. lain tambahan? Kalau saya sih kayaknya kita mau menggunakan aplikasi ini kan, berarti otomatis kita harus mengajukan ke pemerintah atau dinas untuk pengadaan aplikasi Sikda ini. Iya. Yang lain boleh, gagasannya bagus. Yang lain? Mungkin kalau udah ada nanti itu Bang untuk pengajuan pelatihan untuk tenaga untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Jadi kan kalau seandainya nanti udah terpasang boleh tuh untuk mengajukan kayak pelatihannya kayak gitu. Biar mereka nih paham gimana cara penggunaannya.
Ya, betul. Karena memang butuh latihan ya untuk menjalankan atau mengoperasikan aplikasi tersebut, aplikasi Sikda. Jadi ya kalau tanpa pelatihan ya mungkin SDM-nya ada, prasarana-prasarananya ada, cuman pengetahuan masih belum ada. Jadi mungkin itu kendalanya, salah satu solusinya ya diikutkan pelatihan. Ya. Oke, jadi hasil diskusi kita hari ini untuk mewujudkan smart governance, kita mengangkat sebuah isu, ya kesimpulannya sebuah isu, kalimatnya apa ya, masih lambatnya pelayanan di puskesmas daerah terpencil. Mungkin gitu kali ya kalimatnya. Iya. Dari hasil diskusi juga kita dapatkan masalah-masalah, kemudian penyebabnya tadi ada 3 ya kalau tidak salah. Ada listrik, ada kecepatan internet, dan ada akses jarak yang terlalu jauh. Sehingga dari masalah-masalah tersebut mungkin menjadi kendala kenapa sistem aplikasi tersebut tidak bisa diterapkan di daerah terpencil puskesmas yang kita tempati saat ini. Kita punya instansi masing-masing. Saya di Puskesmas Maharau, saya Suci dan Supri, kemudian Mbak Norma di Pemahan ya, kemudian Mbak Lia di mana? Nangatayap. Nangatayap. Oke, semoga kedepannya mudah-mudahan harapan dan gagasan kita bisa terwujud ke depannya. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang menyinggung, yang tidak berkenan di hati. Jadi tujuan smart governance adalah untuk menciptakan pemerintah yang smart, birokrasi yang sempurna. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi ASN yang berakhlak selalu. Amin. Amin. Oke, jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.